Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai cara menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear 3 variabel seperti contoh soal berikut. Diketahui SPLTV dengan 3 persamaan, yaitu X tambah Y dikurangi 2Z sama dengan 5, 2X min Y min Z sama dengan 1, dan X min Y tambah Z sama dengan min 2. Di sini saya ingin menjelaskan pertama menggunakan metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, dan yang ketiga adalah metode campuran. Kita bahas yang pertama, metode substitusi. Langkah pertama untuk menentukan metode substitusi, caranya itu dari 3 persamaan tersebut kita tuliskan penamaannya dulu. Ini sebagai persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Nah, dari ketiga persamaan tersebut kita ingin melakukan metode substitusi atau mengganti. Dengan kata lain mengganti, bagaimana caranya? Kita lakukan satu persatu. Jadi sepasang antara 1 dengan 2 atau 1 dengan 3 atau 2 dengan 3. Nah, langkah pertama, misalkan kita memilih yang persamaan pertama, untuk menggantinya, mensubstitusi dengan persamaan kedua, maka kamu lakukan adalah persamaan 1 dirubah bentuknya, salah satu variabelnya menjadi sama dengan variabel yang lain. Contoh misalkan kita ubah persamaan ke-1, kita tuliskan persamaan ke-1-nya X tambah Y dikurangi 2Z sama dengan 5, maka kita ubah. Jadi ada 3 variabel di sini, kita pilih salah satu variabel. Misalkan kita pilih variabel X supaya nanti menjadi sama dengan bentuk variabel yang lain. Jadi di sini ada Y dan Z, kita pindahkan ke ruas kanan. Sebelah kanan sama dengan ada 5, maka 5-nya tetap. Y-nya di ruas kiri sama dengan, sebelah kiri pindahkan ke ruas kanan dari sama dengan, tandanya berubah jadi minus Y. Ini min 2Z, pindah ruas jadi plus 2Z. Nah, ini nanti kita akan substitusikan ke persamaan kedua. Persamaan kedua ini kita simpan dulu, X sama dengan 5 min Y ditambah 2Z. Nah, baru kita substitusikan, substitusi X-nya ke persamaan kedua. Kita tuliskan dulu persamaan keduanya. Persamaan keduanya adalah 2X minus Y minus Z sama dengan 1. Nah, substitusi X yang di sini adalah menunjukkan X yang persamaan pertama. Jadi di persamaan kedua, X yang jadi variabel X-nya kita ganti semuanya dengan bentuk 5 min Y ditambah 2Z. Jadi 2 dalam kurung, ingat ada dalam kurung, 5 min Y ditambah 2Z. Kenapa dikurung? Karena X-nya saja yang dirubah. Yang di belakang persamaan X-nya, variabel X-nya itu Y dan Z tetap kita tulis min Y min Z sama dengan 1. Baru kita selesaikan secara aljabar. 2 kali 5 itu 10, 2 kali min Y jadi min 2Y, 2 kali 2Z plus 4Z. Ini kita tuliskan kembali, min Y min Z sama dengan 1. Baru kita gabung yang memiliki variabel yang sama, Y dengan Y, Z dengan Z, dan ini yang tidak memiliki variabel berarti konstanta, kita gabung. Jadi min 2Y min Y hasilnya menjadi min 3Y. Ini 4Z min Z menjadi 3Z. Nah, satunya dengan 10, 10-nya pindahkan ke ruas kanan jadi 1, tandanya berubah jadi min 10. Jadi kita tuliskan kembali min 3Y plus 3Z sama dengan 1 kurang 10 jadi min 9. Ini dapat persamaan SPLDV, bentuknya Y dan Z, persamaan baru. Jadi kita simpan menjadi persamaan ke-4. Ini udah 1, 2, 3, ini ke-4. Karena ini bentuknya kelipatan 3 semua, koefisien Y, koefisien Z, dan konstantanya kelipatan 3, supaya lebih sederhana kita bagi 3 aja semua. Dibagi 3. Ini kita bagi 3 menjadi min Y, ini kita bagi 3 menjadi plus Z, ini kita bagi 3 jadi min 3.
Ini persamaan keempat. Nah, kemudian kita harus cari lagi persamaan berikutnya yang bentuknya variabel Y dan Z atau SPLDV supaya nanti kita bisa menemukan nilai Y dan Z-nya. Tadi kita sudah dapat peubahnya X sama dengan 5 min Y plus 2Z, kita substitusikan ke persamaan 2, maka lanjutannya kita substitusikan ke persamaan 3. Jadi substitusi ke persamaan 3. Kita tuliskan persamaan 3-nya X min Y ditambah Z sama dengan minus 2. Nah, yang kita ganti siapa? Yang kita substitusikan siapa? Yang kita substitusikan adalah X-nya, variabel X, karena tadi bentuknya adalah 5 min Y ditambah 2Z. Kita substitusikan, kita masukkan 5 min Y ditambah 2Z. Nah, ini tetap min Y-nya tetap, plus Z-nya tetap, minus 2-nya juga tetap. Baru ini kita selesaikan. Karena di depannya tidak ada angka selain 1, maka ini bisa kita langsung buka 5 min Y ditambah 2Z. Nah, karena tidak berubah nilainya, min Y kita tulis kembali, plus Z kita tulis sama dengan minus 2. Nah, seperti tadi kita gabungkan yang memiliki variabel yang sama, koefisiennya kita jumlahkan, min Y dengan min Y jadinya min 2Y, 2Z plus Z jadinya dijumlah jadi 3Z. Nah, ini min 2, 5-nya di sini pindahkan dulu, minus 2 pindah ke ruas kanan jadinya negatif, minus 5. Jadi minus 2Y ditambah 3Z sama dengan minus 7. Ini persamaan berikutnya, persamaan kelima. Nah, dari persamaan keempat dan kelima dia memiliki variabel yang sama persamaannya. Ini variabelnya Y dan Z, ini juga variabelnya Y dan Z. Maka kita lanjutkan kembali dengan cara substitusi. Untuk melakukan substitusi berarti kita ubah dulu salah satu persamaannya. Contohnya misalkan ini persamaan keempat, ubah persamaan keempat. Ini persamaan keempatnya adalah min Y ditambah Z sama dengan minus 3. Kita ubah, pilih salah satu variabelnya supaya menjadi bentuk yang lain. Contohnya ini Z sudah positif, berarti min Y-nya pindahkan ke ruas kanan, Z-nya sama dengan minus 3, minus Y-nya pindahkan ke ruas kanan jadi plus Y. Nah, ini kita substitusikan kemana? Substitusikan tidak lain pasti ke persamaan 5. Substitusi ke persamaan 5. Nah, persamaan 5 kita tuliskan minus 2Y ditambah 3Z sama dengan minus 7. Nah, tadi yang kita ganti mana? Yang kita ganti adalah variabel Z di persamaan kelima. Karena persamaan 4-nya sudah kita ubah, Z sama dengan min 3 ditambah Y. Berarti ini Z yang di persamaan 5 akan kita ganti menjadi min 3 tambah Y. Jadi minus 2 Y ditambah 3 dalam kurung. Nah, kita kurungkan dulu, minus 3 ditambah Y sama dengan minus 7. Minus 2-nya kita tulis lagi, 3 dikali min 3 jadinya min 9, 3 kali plus Y jadinya plus 3Y sama dengan minus 7. Hasilnya bagaimana? Kita gabungkan yang memiliki variabel yang sama, minus 2Y dengan 3Y. Minus 2Y ditambah 3Y hasilnya adalah Y sama dengan min 7. Min 9-nya kemana kan? Pindahkan ke ruas kanan jadi plus 9. Jadi Y-nya akan sama dengan minus 7 tambah 9 adalah 2. Ini baru variabel Y-nya. Nah, setelah tadi kita mendapatkan nilai Y sama dengan 2, kita menentukan nilai variabel yang lain. Nah, yang kita ketahui Z sama dengan min 3 ditambah Y. Berarti kita cari dari sini, tinggal Y-nya kita substitusikan atau kita ganti, Y-nya sama dengan 2. Kita tuliskan di sini. Y sama dengan 2. Jadi langkahnya substitusi Y sama dengan 2 ke persamaan keempat.
Persamaan 4 yang kita ubah tadi, Z sama dengan minus 3 ditambah Y. Jadi Y-nya kita ganti dengan angka 2. Z-nya sama dengan minus 3 ditambah 2. Jadi Z-nya sama dengan min 3 ditambah 2, hasilnya adalah min 1. Setelah kita mendapatkan nilai Y dan Z-nya, sisanya tinggal kita mencari nilai X-nya. Nah, maka kita substitusikan cara berikutnya. Substitusikan nilai Y sama dengan 2 dan Z sama dengan min 1 ke persamaan 1. Nah, persamaan 1 yang mana? Yang tadi sudah kita buat. Yang tadi persamaan 1 X sama dengan nih 5 minus Y ditambah 2Z. Jadi tinggal kita ganti Y dan Z-nya. X-nya sama dengan 5, minus Y-nya adalah 2, ditambah 2Z-nya adalah min 1. Kita kurung min 1. Jadi X sama dengan 2. Jadi X sama dengan 5 dikurangi 2, ini dikurangi 2. 5 kurang 2 kurang 2, X-nya hasilnya adalah 1. Nilai X-nya sudah dapat, nilai Y-nya sudah ada, nilai Z-nya sudah dapat. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari SPLTV tersebut adalah ya, sama dengan kita buka kurung kurawal, X dulu yang kita tuliskan 1, nilai Y-nya adalah 2, nilai Z-nya adalah min 1. Itu hasil dari himpunan penyelesaian untuk SPLTV menggunakan metode